Di saat semua tamu berdiri, kamera menyala, nama-nama keluarga disebut satu persatu ke panggung utama. Aku duduk di kursi plastik berdecit, tepat di samping tumpukan piring kotor dan ember berisi air cucian. Tanganku masih gemetar karena kupikir aku akan duduk di kursi keluarga. Ternyata aku bahkan tak dianggap ada. Namaku Sri, 62 tahun, janda sejak anakku kelas 3 SD. Hidup sendirian di rumah petak semi permanen di Gamping Sleman. Dulu aku bidan puskesmas, sekarang pensiun dan menghidupi diri dari simpanan kecil serta hasil arisan bulanan. Kehidupanku sederhana, tapi selalu kucukupkan. Yang penting anakku bahagia. Daniel, anak sematawayangku, bekerja sebagai analis data di startup teknologi di Jakarta. Dia berhasil lulus dari universitas swasta ternama. Semuanya berkat biaya penuh yang kucicil dari gajiku. Aku tak pernah mengeluh, karena bagiku melihatnya sukses adalah kebanggaan terbesar. Hari ini Daniel akan menikah dengan Citra, putri bungsu keluarga berada. Orang tuanya, Bu Rina dan Pak Haryo, adalah pengusaha tekstil dengan rumah mewah di Kemang. Pertama kali bertemu mereka, aku sudah merasa berbeda. Cara mereka menatapku, cara mereka bertanya tentang pekerjaanku, seolah mengukur apakah aku layak menjadi bagian keluarga baru ini. Pernikahan digelar di resort mewah di Batu, Malang. Venue indah dengan taman belakang dan pelaminan gebyok Jawa yang dipadu dengan tema pastel modern. Selama 14 bulan, aku yang menanggung seluruh biaya pernikahan. Vendor, catering, baju panitia, undangan cetak, mahar, fotografer, semuanya. Jumlah totalnya 137 juta rupiah. Uang yang kutabung sepeser demi sepeser dari pensiunan, hasil menjual emas kawin pemberian almarhum suamiku, bahkan sampai pinjam ke koperasi. Bunda, ini kan pernikahan anakku satu-satunya, kata Daniel waktu itu. Aku ingin memberi yang terbaik untuk Citra. Dan sebagai ibu, mana mungkin aku menolak. Pagi ini aku berangkat dari penginapan murah dekat lokasi pernikahan, mengenakan kebaya mawar lembut yang kujahit sendiri, dengan sanggul yang ditata oleh penata rias dari desa. Aku pikir hari ini aku akan bersinar sebagai ibu dari mempelai pria. Tapi saat tiba di lokasi, panitia wedding organizer tampak bingung melihatku. Ibu Sri ya? Tanya seorang perempuan muda dengan clipboard di tangan. Maaf, kami tidak melihat nama ibu di daftar kursi keluarga. Mungkin ibu bisa menunggu sebentar di belakang? Aku mengangguk, menunggu dengan sabar. Mungkin ada kesalahpahaman kecil pikirku. Setengah jam kemudian, perempuan itu kembali dengan wajah tidak enak. Mohon maaf Bunda, katanya pelan. Ini ada permintaan khusus dari pihak pengantin wanita agar warna baju tidak terlalu tabrakan dengan konsep tema foto. Aku melihat kebayaku. Warnanya lembut, tidak mencolok. Bagaimana bisa tabrakan dengan tema? Sebelum aku sempat bertanya, dia sudah membawaku ke area belakang. Dapur tempat para kru catering sibuk menggoreng risoles dan memotong buah. Di sana ada kursi plastik kecil, dikelilingi tumpukan nampan logam dan ember cucian piring. Ibu bisa menunggu di sini, katanya. Lalu pergi begitu saja. Tidak ada air minum di dekatku, tidak ada kipas. Udara panas dan lengket karena asap minyak. Bau ayam goreng bercampur dengan deterjen pencuci piring menyengat hidungku. Seorang pelayan muda mungkin kasihan melihatku, menyodorkan sepiring ayam goreng dan potongan semangka. Tidak ada tatakan, hanya piring putih retak dengan sendok plastik. Makanlah dulu Bu, katanya lembut. Aku duduk terpaku, meremas dompet kecil yang diberikan Daniel 7 tahun lalu di hari ibu. Tanganku gemetar. Aku mencoba menenangkan diri. Ini hari anakku. Jangan rusak, jangan bikin keributan. Tapi perih itu tak bisa diabaikan.
Dari celah pintu dapur, aku bisa mendengar suara MC memanggil dengan lantang. Mari kita sambut keluarga pengantin pria. Ibu Rina, Bapak Karyo. Keluarga pengantin pria? Bukankah itu seharusnya aku? Melalui celah tirai, aku melihat Daniel berdiri gagah di pelaminan. Dia hanya menoleh sekilas ke arah dapur, tidak melambaikan tangan, tidak tersenyum ke arahku. Matanya fokus ke depan seolah tak menyadari keberadaanku. Semua orang bersorak saat Daniel dan Citra berjalan masuk pelaminan, tangan mereka saling menggenggam erat. Dan aku masih duduk di belakang sendirian dengan suara piring-piring beradu dan perintah koki yang terus berteriak. Tapi puncaknya adalah saat sesi sungkeman. Daniel bersimpuh di hadapan Bu Rina. Ia mencuci kaki Bu Rina di atas nampan emas, disorot lampu sorot dan kamera. Semua orang menangis haru. Ibu yang membesarkan saya, katanya pelan, tapi terdengar jelas lewat mikrofon. Aku hanya menatap dari celah tirai dapur yang kotor. Tidak ada yang tahu aku di sana. Tidak ada yang peduli bahwa wanita yang sesungguhnya membesarkan Daniel, yang menunggui saat dia sakit, yang mengambil 2 shift kerja untuk biaya sekolahnya, justru berdiri di belakang, di antara tumpukan piring kotor. Saat itu aku tahu, ini bukan salah paham, ini bukan ketidaksengajaan. Mereka sengaja menghapusku, dan aku tahu, diamku hari ini akan menjadi alasan mereka menyesal selamanya. Malam itu aku tidak menangis. Aku membuka map merah tua dari laci yang sudah berdebu dan menemukan surat dari lelaki yang sudah lama mati mengatakan bahwa Daniel bukan anakku. Dan aku sadar bukan hanya aku dibuang hari ini, aku ternyata dibohongi seumur hidup. Aku kembali ke penginapan masih mengenakan kebaya yang sama. Langkahku berat. Sepanjang jalan, kata-kata Daniel terus terngiang. Ibu yang membesarkan saya. Bukan aku, tapi Bu Rina. Wanita yang baru ia kenal 5 tahun lalu. Wanita yang tak pernah menyuapinya bubur saat sakit, tak pernah menjahitkan baju seragamnya yang robek, tak pernah rela tidak makan agar ia bisa membeli buku sekolah. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, tapi aku tak merasa apa-apa. Kosong. Hampa, seperti semua yang kucinta telah direnggut dariku. Di kamar penginapan yang sempit, aku duduk di kursi rotan dekat jendela kecil. Hanya ditemani suara kipas angin tua yang berputar lemah. Tidak ada kerabat, tidak ada keluarga. Hanya aku dan pikiran yang berkecamuk. Kubuka laptop tua yang kubawa dari rumah. Jari-jariku membuka file Excel yang berisi anggaran pernikahan. 14 sheet, 62 transaksi, total 137 juta rupiah. Setiap angka mewakili satu pengorbanan. Uang pensiunku yang seharusnya untuk hidup di masa tua. Perhiasan warisan yang kujual satu persatu. Pinjaman yang entah kapan bisa kulunasi. Saat mengecek mutasi rekening terakhir, aku menemukan 2 pengeluaran aneh yang tidak kuingat pernah menyetujuinya. Spa bridal party di salon mewah, 4.850.000 rupiah. Wine tasting untuk rehearsal dinner, 6.200.000 rupiah. Kedua transaksi itu diambil dari rekening pribadiku, tanpa izin. Aku tak pernah menyetujui pengeluaran untuk spa atau wine tasting. Bahkan aku sendiri belum pernah merasakan perawatan di salon seumur hidupku. Tanganku gemetar saat membuka ponsel dan melihat tangkapan layar percakapan WhatsApp yang dikirim salah seorang staff wedding organizer. Pesan dari grup bridesmaid Citra. Tenang, yang bayarin semua ibunya Daniel. Sekalian aja, kapan lagi nikah mewah begini? Mereka menggunakanku. Mereka memanfaatkanku sampai tetes terakhir. Dan setelah uangku habis, aku dibuang seperti sampah ke belakang dapur. Amarah yang selama puluhan tahun
kutahan kini meluap seperti gunung berapi. Aku beranjak ke lemari pakaian dan membuka laci terbawah. Di sana, tersembunyi di bawah tumpukan dokumen, ada map merah tua. Tempat kusimpan semua berkas penting selama bertahun-tahun. Di dalam map itu, aku menemukan surat tulisan tangan dari almarhum suamiku, Pak Joko. Surat yang ditulis 29 tahun lalu, tepat sebelum ia meninggal karena kecelakaan. Surat yang selama ini tak pernah kubuka karena takut akan isinya. Dengan tangan gemetar, aku membuka lipatan kertas yang sudah menguning dimakan usia. Sri yang kucintai, jika kau membaca surat ini, mungkin aku sudah tiada. Ada satu hal yang harus kukatakan padamu. Selama ini aku membohongimu. Daniel, dia bukan anak kita. Dia bukan hasil kecelakaan kita sebelum menikah seperti yang kuceritakan padamu. Daniel adalah anak dari Dewi, pacarku saat kuliah dulu. Dewi meninggalkannya di depan pintu kosku karena takut pada orang tuanya. Aku tak sanggup menyerahkannya ke panti asuhan. Dan saat aku bertemu denganmu, aku terlalu pengecut untuk berkata jujur. Maafkan aku, Sri. Kau telah membesarkannya dengan kasih sayang yang mungkin tak bisa diberikan oleh ibu kandungnya sendiri. Kau adalah malaikat dalam hidupku dan Daniel. Suami yang mencintaimu, Joko, duniaku seolah runtuh. Kertas itu jatuh dari tanganku. Jadi Daniel bahkan bukan anak kandungku. Selama ini aku membesarkan anak yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Anak yang baru saja memperlakukanku seperti pembantu di hari pernikahannya. Aku merasa hampa. Semua kenangan dari menggendong Daniel saat sakit, menyuapinya bubur saat demam, membelikannya sepatu sekolah bekas, menjual cincin kawinku untuk biaya kuliahnya. Sekarang terasa bukan milikku. Tapi kemudian setelah guncangan itu mereda, kesadaran lain muncul. Cinta dan pengorbanan tak tergantung pada darah. Aku tetap ibu yang merawatnya. Aku tetap wanita yang mengorbankan segalanya untuknya. Dan dia tetap anak yang kini menganggapku tak layak duduk di meja yang sama dengan keluarga barunya. Saat itulah aku sadar, bukan hanya harga diriku yang diinjak hari ini, tapi seluruh hidupku yang telah kuberikan untuk Daniel. Dengan tangan yang tak lagi gemetar, aku menyalakan lampu kecil di meja, duduk tegak, dan membuka aplikasi M-Banking di ponselku. Tanpa ragu, kubuka daftar vendor yang masih dalam kontrak untuk acara syukuran besok. Aku membuat 3 panggilan malam itu. Bukan untuk bertanya, bukan untuk menjelaskan, tapi untuk menghentikan semuanya. Panggilan pertama pada koordinator band. Mohon batalkan penampilan musik live untuk sesi malam besok. Pembayaran belum difinalisasi. Panggilan kedua pada penyedia bunga. Tolong stop semua pengiriman dekorasi untuk hari Minggu. Ada perubahan rencana. Panggilan ketiga pada MC acara. Untuk pembacaan nama keluarga besok, tolong jangan sebut namaku. Anggap saja aku tidak ada, seperti yang mereka inginkan. Ibu yakin? Tanya MC itu ragu. Sangat yakin, jawabku tenang. Mereka sudah memilih siapa keluarga mereka. Sekarang, giliranku memilih. Setelah panggilan terakhir, aku duduk diam menatap lampu kuning redup di sudut kamar. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak berdaya tapi berkuasa. Aku tak akan menangis lagi, tak akan memohon pengakuan. Jika mereka ingin menghapusku dari kehidupan mereka, maka aku akan melakukan hal yang sama, tapi dengan caraku sendiri. Tenang, dingin, tanpa drama. Kubuka kembali aplikasi bankingku dan melihat saldo yang tersisa. Rp700.000. Seluruh tabungan pensiunan dan simpanan seumur hidupku telah habis untuk pesta yang bahkan tak menghargai keberadaanku. Tapi aku tidak merasa sedih. Tidak lagi,
karena uang bisa dicari lagi. Namun harga diri sekali diinjak tak mudah diperbaiki, dan ikatan keluarga sekali terputus oleh pengkhianatan sulit disambung kembali. Kubuka lagi surat dari Joko, suamiku yang telah lama tiada. Ada satu kalimat yang baru kusadari. Kau adalah malaikat dalam hidupku dan Daniel. Mungkin benar aku pernah menjadi malaikat bagi mereka. Tapi mulai malam ini, aku hanya ingin menjadi manusia biasa yang dihormati keberadaannya. Kurapikan semua bukti, surat Joko, bukti transfer, tangkapan layar percakapan ke dalam map merah. Besok, saat Daniel mencari tahu mengapa pesta syukuran mereka berantakan, ia akan menemukan jawabannya. Malam semakin larut. Di luar jendela, kulihat bulan separuh bersinar redup di balik awan. Seperti diriku, tidak lagi utuh, tapi masih bercahaya. Aku berbaring di tempat tidur sempit itu tanpa melepas kebaya. Mataku terbuka lebar. Tidak ada air mata, tidak ada isakan. Hanya keheningan yang anehnya terasa menyejukkan. Besok, ketika mereka kebingungan mencari jawaban, aku akan jauh. Tidak secara fisik, tapi secara emosi. Dan mereka akan belajar bahwa terkadang orang-orang yang paling diam adalah mereka yang paling perlu didengarkan. Aku tidak menjerit, tidak mengamuk. Tapi satu persatu mereka akan merasakan seperti apa rasanya dihapus dalam diam. Persis seperti yang mereka lakukan padaku di hari itu. Pagi menyingsing, aku meninggalkan penginapan tanpa sarapan. Kepalaku terang, hatiku tenang. Semalaman aku tidak tidur, tapi anehnya tidak merasa lelah. Mungkin inilah yang dirasakan orang ketika beban berat terangkat dari pundaknya. Perasaan hampa yang melegakan. Aku duduk di halte bus kecil dekat penginapan, menunggu kendaraan pertama menuju terminal. Tak ada gunanya kembali ke lokasi pesta. Mereka tak akan mencariku, dan aku tak ingin ditemukan. Ponselku bergetar. 3 pesan masuk dari Daniel. Tak itu kubuka perlahan. Bunda di mana? Kami mencari Bunda untuk foto keluarga. Bunda, mohon balas. Fotografernya sudah menunggu. Bunda, apa Bunda marah karena kemarin? Ini hari penting Bunda. Tolong jangan buat masalah. Jangan buat masalah. Kalimat terakhirnya menusuk seperti pisau. Selama 62 tahun hidupku, aku tak pernah membuat masalah untuk siapapun. Selalu mengalah, selalu menurut. Selalu mendahulukan kebutuhan orang lain, terutama Daniel. Aku tidak membalas pesannya. Kubiarkan ponselku bergetar beberapa kali lagi sebelum kumatikan. Entah apa yang sedang terjadi di lokasi pesta, tapi aku bisa membayangkannya. Dekorasi bunga yang tak kunjung datang, band yang tiba-tiba membatalkan penampilan, dan MC yang membaca daftar keluarga tanpa menyebut namaku. Bas tua datang, berderit berhenti di depanku. Aku naik dengan langkah ringan dan duduk di kursi paling belakang. Dari jendela kecil yang berdebu, kulihat matahari mulai tinggi, cahayanya memantul dari permukaan sawah yang membentang hijau. Pemandangan yang biasa, tapi hari ini terasa berbeda. Seperti aku melihatnya untuk pertama kali. Setelah sampai di terminal, aku memesan tiket bus langsung menuju Yogyakarta. Masih ada waktu 1 jam sebelum keberangkatan. Aku duduk di warung sederhana di sudut terminal, memesan secangkir kopi hitam dan sepiring singkong goreng. Ibu sendirian? Tanya pemilik warung, seorang wanita setengah baya dengan senyum ramah. Aku mengangguk. Iya, pulang dari acara anak. Wah, pasti senang ya Bu, lihat anak sukses. Katanya sambil menuang kopi panas ke gelasku. Aku hanya tersenyum tipis. Tak ada gunanya menjelaskan bahwa anakku baru saja menghapusku dari keluarganya. Bahwa anak yang kupikir darah dagingku ternyata bukan anakku sama sekali. Sambil menunggu bus, aku membuka ponsel, menyalakannya sebentar untuk mengecek waktu. 16 panggilan tak terjawab dari Daniel. 5 pesan dari nomor yang tak kukenal.
Pasti Citra. Dan satu pesan suara. Dengan ragu, aku mendengarkannya. Bunda, suara Daniel terdengar panik. Apa yang terjadi? Semua berantakan di sini. Band cancel, bunga tidak datang, bartender bilang tidak ada tambahan minuman, Citra menangis, mertuaku marah. Apa Bunda yang melakukan ini? Kenapa Bunda? Kenapa Bunda tega merusak hari bahagia anakmu sendiri? Anakku sendiri. Ironis sekali. Aku menutup pesan suara itu tanpa membalasnya. Kemudian, dengan jari sedikit gemetar, aku membuka aplikasi WhatsApp. Sudah saatnya memberikan jawaban, bukan untuk Daniel, tapi untuk diriku sendiri. Kubuka galeri foto, memilih selembar gambar slip transfer bank terakhirku. Nominal 137 juta rupiah terlihat jelas di layar. Aku mengunggahnya sebagai status WhatsApp dengan caption singkat. Kadang yang membayar tidak selalu dihitung sebagai bagian. Aku tahu status itu akan dilihat oleh banyak pihak. Para vendor, kru wedding organizer, beberapa tamu yang memiliki kontakku. Mungkin mereka akan bertanya-tanya, mungkin mereka akan mengerti. Tak lama setelah itu ponselku kembali bergetar. Daniel menelepon 5 kali berturut-turut. Tidak kuangkat. Lalu sebuah pesan panjang dari Citra masuk. Bunda serius mau rusak segalanya hanya karena masalah kursi duduk dan gaun pastel? Kami sudah berusaha membuat pesta ini sempurna, tapi Bunda malah bertindak kekanak-kanakan. Daniel sangat kecewa. Keluargaku juga. Kami berharap Bunda bisa lebih dewasa menghadapi situasi ini. Kekanak-kanakan. Dewasa, kata-kata yang tak pernah kuharapkan ditujukan padaku. Wanita yang sudah berjuang sendirian hampir 30 tahun membesarkan anak yang bahkan bukan darah dagingku. Kubaca pesan itu sekali lagi, lalu kuhapus. Tidak ada gunanya membalas. Mereka tak akan mengerti dan aku tak perlu mereka mengerti. Bus ke Yogyakarta akhirnya tiba. Aku naik dengan tenang, memilih kursi nomor 3 dari depan. Ketika bus mulai bergerak, ponselku bergetar lagi. Kali ini dari nomor yang tak kukenal. Halo? Aku mengangkatnya. Mengira itu dari vendor atau bank. Ibu Sri, suara seorang pria terdengar. Ini Pak Haryo, ayah Citra. Aku terdiam sejenak. Ayah mertua Daniel, pengusaha tekstil kaya yang bahkan tak mau bersalaman denganku di pesta kemarin. Ya, saya sendiri, jawabku datar. Ibu, saya tidak tahu apa masalahnya, tapi tolong jangan libatkan Citra dan keluarga kami dalam urusan pribadi ibu dengan Daniel. Pesta kami berantakan, tamu-tamu pulang lebih awal, keluarga besar kami malu. Apa ibu tahu berapa kerugian yang kami alami? Aku hampir tertawa. Kerugian? Dia bicara tentang kerugian padaku? Pak Haryo, kataku tenang. Saya sudah kehilangan 137 juta rupiah. Satu-satunya anak yang saya besarkan seumur hidup dan harga diri saya. Apalagi yang bisa saya rugikan? Jadi benar ibu yang membatalkan semua vendor? Suaranya naik 1 oktav. Saya hanya mengambil kembali apa yang saya bayar, Pak. Vendor-vendor itu dibayar dengan uang pensiun saya, dengan emas kawin saya, dengan pinjaman yang akan saya cicil entah sampai kapan. Dan kemarin, saya bahkan tidak diizinkan duduk di meja yang sama dengan kalian. Hening sejenak. Aku bisa mendengar desah napasnya yang berat. Ibu Sri, akhirnya ia berkata, suaranya lebih terkendali. Saya minta maaf jika ada kesalahpahaman, tapi merusak pesta seperti ini bukan cara yang dewasa. Dewasa? Aku memotong kata-katanya. Pak Haryo, saya 62 tahun, saya membesarkan anak sendirian sejak ia kelas 3 SD. Saya bekerja 2 shift di puskesmas agar ia bisa sekolah. Jangan bicara tentang kedewasaan dengan saya. Tapi Bu, dan satu hal lagi Pak Haryo. Daniel bukan anak kandung saya. Ia anak dari wanita lain yang ditinggalkan di depan pintu almarhum suami saya.
Saya membesarkannya tanpa tahu hal itu selama 29 tahun. Jadi jika Anda pikir saya tidak cukup penting untuk duduk di meja keluarga, Anda benar. Saya memang bukan siapa-siapa. Aku menutup telepon sebelum ia sempat menjawab. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Karena untuk pertama kali dalam hidupku, aku mengatakan apa yang sebenarnya aku rasakan. Bus melaju kencang meninggalkan kota Malang. Aku melihat keluar jendela, pada gunung-gunung yang membiru di kejauhan. Inilah perasaan yang aneh, perasaan kosong yang justru terasa membebaskan. Sepanjang perjalanan, ponselku terus bergetar. Daniel, Citra, bahkan nomor-nomor baru, mungkin keluarga Citra, atau vendor yang panik. Aku tidak mengangkat satupun, tidak membaca pesan pun. Aku hanya ingin hening, ingin ruang untuk bernapas. Ketika bus berhenti untuk istirahat di sebuah rumah makan di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, aku turun sebentar untuk membeli sebotol air dan sepotong roti. Di televisi rumah makan, sebuah drama Korea sedang diputar. Seorang wanita tua menangis karena ditinggalkan keluarganya di panti jompo. Aku tersenyum getir. Setidaknya wanita itu masih memiliki tempat. Aku bahkan tidak dianggap layak duduk di kursi keluarga di pesta yang kubayar sendiri. Kembali di bus, aku menatap ponselku yang masih bergetar tanpa henti. Dengan perlahan, kubuka tas kecilku dan mengeluarkan selembar kertas dan pulpen. Untuk Daniel, aku mulai menulis, "Ini adalah semua yang kau lupakan, tapi aku ingat. Selamat menjalani hidup barumu." Aku melipat kertas itu dengan rapi dan memasukkannya ke dalam amplop kecil yang selalu kubawa dalam dompet. Nanti, ketika sampai di Yogyakarta, aku akan mengirimkannya bersama map merah berisi semua bukti. Bukti pengorbanan, pengkhianatan, dan kebohongan yang telah kuterima selama ini. Bukan sebagai tuntutan, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa cinta juga bisa berhenti ketika diinjak terlalu lama. Matahari mulai condong ke barat ketika bus memasuki perbatasan Yogyakarta. Lanskap berubah dari pegunungan hijau menjadi pemukiman padat. Aku menatap langit yang mulai memerah. Seperti hidupku, menuju senja tapi masih menyimpan warna yang indah. Ponselku akhirnya berhenti bergetar. Entah mereka menyerah atau mungkin sibuk membereskan kekacauan yang kutinggalkan. Yang manapun, aku tak peduli lagi. Aku hanya ingin pulang ke rumah kecilku yang sederhana, ke hidupku yang sunyi tapi damai. Dan untuk pertama kalinya sejak puluhan tahun, aku akan pulang tanpa membawa beban bernama Daniel. Karena terkadang, untuk menemukan dirimu kembali, kau harus melepaskan apa yang kau pikir menjadi bagian dari hidupmu. Meskipun itu menyakitkan, meskipun itu berarti memulai lagi dari awal. Dan aku, di usiaku yang sudah senja, siap memulai lagi. Tanpa pengakuan, tanpa penyesalan, hanya dengan harga diri yang kembali ku genggam erat. Ketika suara ketukan itu datang di pagi hari, aku tahu pasti siapa di baliknya. Tapi yang berdiri di balik pintu itu bukan lagi anakku, melainkan lelaki dewasa yang membiarkan ibunya dilupakan. 3 hari telah berlalu sejak aku kembali ke rumah kecilku di Gamping. 3 hari tanpa kabar, tanpa telepon yang kuangkat, tanpa pesan yang kubalas. Aku hanya duduk di teras, menyirami tanaman, dan menyapa tetangga seolah tak terjadi apa-apa. Seolah aku tak baru saja kehilangan satu-satunya keluarga yang kupikir kumiliki. Pagi itu, saat matahari baru naik dan udara masih terasa sejuk, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Langkah kaki berat menaiki undakan teras, diikuti ketukan perlahan di pintu kayu tua yang catnya sudah mengelupas. Tuk, tuk, tuk. Aku tahu itu Daniel bahkan sebelum melihatnya. Caranya mengetuk pintu 3 kali, lembut tapi mantap, tak pernah berubah sejak ia kecil. Dulu, ketukan itu selalu membuatku tersenyum.
bergegas membukakan pintu dengan hati berbunga. Sekarang, ketukan itu hanya membuatku berdiri diam, menatap kenop pintu tanpa bergerak. Aku menunggu cukup lama sebelum akhirnya membuka pintu. Daniel berdiri di sana, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans. Tidak seperti biasanya yang selalu rapi dan wangi. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ia terlihat seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Tidak ada pelukan, tidak ada salam. Hanya tatapan diam yang kaku antara dua orang yang dulu begitu dekat, kini terasa seperti orang asing. Bunda, suaranya serak. Aku mempersilakannya masuk tanpa kata. Ia melangkah ragu, seperti memasuki rumah orang lain, bukan rumah tempat ia dibesarkan. Ia duduk di kursi ruang tamu, kursi yang sama tempat ia dulu mengerjakan PR sekolahnya, tempat ia menangis saat gagal masuk SMA favorit, tempat ia tertawa saat diterima di universitas. Di atas meja sudah ada koper kecil yang sebelumnya kututup rapat. Map merah yang kusimpan selama bertahun-tahun berada di atasnya. "Kau mau minum apa?" tanyaku datar, tanpa emosi. Ia menggeleng. "Tidak usah, Bunda. Aku duduk di kursi seberangnya. Jarak fisik kami hanya 1 meter. Tapi rasanya seperti ada jurang menganga di antara kami." Daniel menatap koper di meja dengan tatapan bertanya. "Bukalah," kataku pelan. "Itu untukmu." Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka koper perlahan. Matanya melebar saat melihat isinya. Semua bukti yang kususun rapi, slip transfer, print chat dari grup Citra, kwitansi vendor, foto-foto Usang saat ia kecil, dan terakhir, surat dari Pak Joko. Ia tak membaca surat itu dalam diam. Wajahnya berubah pucat. Tangannya gemetar hebat. "Jadi," ia bergumam, suaranya nyaris tak terdengar. "Aku bukan anak kandung Bunda?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Begitu berat, begitu menyakitkan. "Tidak," jawabku tenang. "Tapi aku adalah orang yang menggendongmu saat kau demam, yang menjahit seragammu, yang menabung tiap receh agar kau bisa kuliah di tempat terbaik." Daniel menunduk dalam-dalam. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tapi tidak menangis. Hanya diam dengan bahu bergetar pelan. "Aku tidak tahu, Bunda." Akhirnya ia berkata, "Aku tidak pernah tahu." "Aku juga tidak," jawabku. "Sampai malam pernikahanmu, saat aku duduk di kursi plastik di belakang dapur, sementara kau memanggil wanita lain sebagai ibumu." Ia mengangkat wajahnya perlahan. Matanya merah tapi tetap kering. "Tapi selama ini aku pikir semua baik-baik saja. Bunda kan tetap jadi ibuku." Kata-katanya terasa seperti tamparan. Begitu mudah ia mengatakannya setelah apa yang ia lakukan. "Kau mengizinkan mereka menghapusku, potongku dengan tenang. Dan saat itu juga kau memilih sisi. Bunda, aku tidak bermaksud. Kau tahu aku duduk di mana saat pernikahanmu? Di belakang dapur, di sebelah ember cucian piring. Kau tahu siapa yang kau sebut ibu saat sungkeman? Bu Rina, bukan aku." Daniel mencoba meraih tanganku. Aku menariknya perlahan. "Ini tidak seperti yang Bunda pikir." Ia mencoba menjelaskan. Citra dan keluarganya yang mengatur segalanya. Mereka bilang, "Bunda sudah setuju." Mereka yang meminta MC tidak memanggil Bunda ke panggung karena apa, Daniel? Desaku. "Karena aku tidak pantas. Karena aku hanya pensiunan bidan desa yang tidak akan cocok berdiri di sebelah pengusaha tekstil?" "Bukan begitu," ia berseru frustrasi. "Mereka bilang Bunda sendiri yang meminta untuk tidak terlalu diekspos karena takut grogi di depan banyak orang." Kebohongan yang begitu menyakitkan. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. "Dan kau percaya?" tanyaku lirih. "Kau percaya ibumu yang selalu mendampingimu di setiap pentas sekolah,
yang selalu hadir di semua rapat orang tua, tiba-tiba takut berdiri di panggung di hari pernikahan putranya sendiri? Daniel terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa ia berikan. Saat itulah ponselnya bergetar. Notifikasi pesan masuk dari Citra. Kalau dia makin ribet, kita proses hukum aja ya. Kasih pelajaran. Biar dia tahu batas. Daniel membaca pesan itu, mematung. Aku melirik sejenak dan tersenyum pahit. Kau lihat Daniel, itulah wanita yang kau pilih. Dia ingin hukum melawan wanita yang mengangkatmu dari bayi. Bunda, Citra tidak bermaksud begitu. Dia hanya panik. Pesta kami berantakan, keluarganya malu di depan relasi bisnis. Pesta? Aku menyela. Pesta yang kubayar dengan seluruh tabungan pensiunku. Dengan perhiasan warisan dari nenekku. Dengan pinjaman yang masih harus kucicil sampai entah kapan. Daniel terdiam lagi. Matanya menatap lantai, tidak berani memandangku. Aku sudah menjelaskan pada Citra bahwa bunda yang membayar semuanya, katanya lemah. Dia tidak percaya. Dia pikir uangnya dari ayahnya. Dan kau tidak mengoreksinya? Kau tidak mengatakan yang sebenarnya? Ia tak menggeleng pelan. Jawaban yang sudah kuduga. Aku berdiri, berjalan ke rak buku kecil di sudut ruangan. Kuambil album foto usang bersampul kulit coklat. Kubuka lembar demi lembar hingga menemukan foto yang kucari. Daniel kecil, sekitar 3 tahun, dengan pipi gembil dan mata berbinar. Aku berjongkok di sebelahnya, tersenyum lebar dengan wajah lelah setelah shift panjang di puskesmas. Ini kau, kataku, menunjukkan foto itu padanya. Dan ini aku. Apapun yang dikatakan surat itu, apapun yang terjadi di masa lalu, inilah kenyataannya. Aku yang membesarkanmu. Aku yang mengorbankan segalanya untukmu. Dan kau memilih melupakan semua itu demi mereka. Daniel menatap foto itu lama. Tangannya bergetar saat menyentuh permukaan foto yang sudah menguning. Maafkan aku, Bunda. Akhirnya ia berkata, suaranya pecah. Tapi aku tahu, kata maaf saja tidak cukup untuk mengembalikan kepercayaan yang sudah hancur. Tidak cukup untuk menyembuhkan luka pengkhianatan yang begitu dalam. Aku tidak marah, Daniel. Kataku tenang. Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang tak dianggap lagi. Itu saja. Lalu bagaimana dengan kita? Aku dan Bunda? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada lagi kita. Jawabku pelan tapi tegas. Kau sudah memiliki keluarga baru. Keluarga yang lebih sesuai dengan status dan gaya hidupmu sekarang. Tapi Bunda tetap ibuku. Darah atau bukan, Bunda tetap. Saat kau membiarkan mereka menempatkanku di belakang dapur, saat itu juga kau memutuskan aku bukan lagi ibumu. Potongku. Dan aku menghormati keputusanmu itu. Daniel terdiam lama. Ia menatap koper berisi semua bukti, menatap foto lama kami, lalu menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuartikan. Antara penyesalan, kebingungan, dan mungkin juga kemarahan. Jadi Bunda yang membatalkan semua vendor yang merusak pesta kami. Aku mengangguk tenang. Ya, aku yang membayar mereka. Aku berhak membatalkannya. Tapi kenapa Bunda? Kenapa harus merusak semuanya? Karena aku ingin kau merasakan apa yang kurasakan, Daniel. Bagaimana rasanya disingkirkan, dilupakan, dianggap tidak ada. Dan sekarang kau tahu. Ia berdiri, merapikan kopernya dengan gerakan kaku. Wajahnya menunjukkan campuran emosi yang kompleks. Maafkan aku, Bunda, katanya lagi. Kali ini lebih seperti bisikan. Aku berdiri, berjalan ke pintu, dan membukanya perlahan. Isyarat halus bahwa waktunya telah habis, bahwa pembicaraan ini telah berakhir. Aku tidak marah, ulangku. Aku hanya tidak ingin menjadi orang yang tak dianggap lagi. Itu saja. Daniel melangkah keluar dengan langkah berat. Di ambang pintu,
Ia berbalik sejenak, seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutnya, hanya tatapan panjang yang entah apa artinya. Pintu tertutup di belakangnya, tidak ada suara salam. Tidak ada janji untuk kembali. Hanya keheningan yang menggema di rumah kecil yang kini terasa terlalu luas untuk kutinggali sendiri. Aku berjalan ke kursi goyang tua di sudut ruangan, kursi yang dulu sering kududuki saat menidurkan Daniel kecil. Duduk di sana, menatap langit sore melalui jendela kecil yang tirainya sudah usang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak berharap pintu itu diketuk lagi. Tidak berharap Daniel kembali dengan permintaan maaf dan janji kosong. Karena terkadang, untuk benar-benar pulih, kau harus melepaskan hal yang paling kau cintai, meskipun itu menyakitkan. Ponselku bergetar di atas meja. Pesan dari Bu Lilis, sahabat lamaku di puskesmas. Sri, bagaimana kabarmu? Sudah lama tidak bertemu, mau ikut arisan minggu depan di rumahku? Aku tersenyum tipis. Hidup memang terus berjalan. Dan mungkin sudah saatnya aku berjalan juga. Bukan sebagai ibu Daniel, tapi sebagai Sri. Hanya Sri. Wanita 62 tahun yang masih memiliki sisa hidup untuk dijalani. Ku jawab pesan itu dengan singkat. Ya, aku akan datang. Matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Hari baru akan segera tiba. Dan kali ini aku akan menghadapinya sebagai diriku sendiri. Aku tak butuh panggung, tak perlu kursi tamu utama. Yang kubutuhkan hanyalah satu meja makan, 5 kursi, dan orang-orang yang tak pernah bertanya, "Apa profesimu?" Tapi selalu bertanya, "Bunda, sudah makan belum hari ini?" Seminggu telah berlalu sejak Daniel pergi. Seminggu tanpa telepon, tanpa pesan, tanpa kabar. Dan anehnya, aku baik-baik saja. Seperti beban berat yang terangkat dari pundakku. Seperti luka lama yang akhirnya diobati. Pagi ini, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Ada energi aneh yang mengalir dalam tubuhku. Energi yang sudah lama tak kurasakan. Mungkin ini yang dinamakan kebebasan. Kebebasan dari pengharapan, dari kekecewaan, dari ikatan yang menyakitkan. Aku membuka jendela lebar-lebar, membiarkan cahaya matahari pagi menerobos masuk ke rumah kecilku. Rumah yang selama ini lebih sering kosong karena aku sibuk bekerja. Rumah yang selalu kutinggalkan demi mengejar uang untuk Daniel. Sekarang, rumah ini terasa seperti milikku lagi. Seperti tempat yang aman, tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Sambil menyeduh secangkir teh, pandanganku tertuju pada meja kayu panjang di sudut ruangan. Meja yang biasanya hanya kugunakan saat lebaran, saat Daniel pulang dari Jakarta. Meja yang selama bertahun-tahun menyimpan kenangan tentang keluarga kecil kami. Sebuah ide muncul, mengapa tidak menggunakan meja itu lagi? Bukan untuk Daniel, tapi untuk orang-orang yang selama ini ada untukku, yang melihatku sebagai manusia, bukan sekadar ibu Daniel. Aku mulai membersihkan meja itu, menyeka debu yang menempel, memoles permukaannya dengan minyak kayu hingga mengkilap. Lalu kubersihkan 5 kursi yang selama ini tersimpan di gudang belakang. 5, bukan untuk keluarga yang tak pernah kumiliki, tapi untuk keluarga yang kupilih sendiri. Dengan langkah ringan, aku pergi ke pasar pagi di ujung jalan. Membeli bahan-bahan untuk masakan spesial. Ayam kampung untuk dibuat opor, labu siam dan nangka muda untuk lodeh. Ikan nila segar untuk pindang serani, mangga muda untuk sambal, dan ketan hitam untuk tape. Tumben belanja banyak, Bu Sri. Ada acara? Tanya Mbak Diah, penjual sayur langgananku. Mau masak-masak saja, Mbak. Jawabku sambil tersenyum. Mengundang beberapa teman makan malam. Mbak Diah, wanita setengah baya dengan senyum hangat, selalu menyisihkan sayur-sayur terbaik untukku.
Dia salah satu dari sedikit orang yang memperlakukanku dengan tulus. Bukan karena statusku, bukan karena uangku, tapi karena aku adalah aku. Ini saya kasih bonus mangga mudanya, katanya sambil menambahkan 2 buah ke dalam kantong belanjaku. Biar sambalnya lebih mantap. Aku tersenyum berterima kasih. Inilah yang kubutuhkan. Kebaikan sederhana, perhatian tulus, hubungan tanpa pamrih. Sepulang dari pasar, aku mulai menyusun daftar orang yang akan kuundang malam ini. Bukan pesta formal, bukan acara mewah, hanya makan malam sederhana untuk mengucapkan terima kasih pada mereka yang tak pernah melupakanku. Yang pertama, tentu Bu Lilis, sahabatku sejak masih sama-sama bidan di puskesmas. Wanita tangguh yang pernah menutupi shiftku saat aku harus pulang karena Daniel kecil demam tinggi. Yang selalu ada di sampingku saat suamiku meninggal, yang meminjamkan bahunya untuk kusandari saat aku nyaris ambruk di pemakaman. Kedua, Pak Slamet, tetangga depan rumah yang selalu membantu memperbaiki pompa air atau atap bocor tanpa pernah kuminta. Pria 65 tahun yang kini tinggal sendiri setelah istrinya meninggal, yang selalu menyapaku dengan hormat setiap pagi. Datang ketiga, Mbak Dia, penjual sayur yang selalu tersenyum dan memberiku diskon diam-diam. Yang pernah mengantarkan sayur hingga ke rumah saat aku sakit dan menolak menerima pembayaran. Keempat, Nur, anak yatim yang dulu sering dititipkan ke rumahku saat ibunya bekerja sebagai pembantu di rumah tetangga. Sekarang ia sudah semester 5 di Universitas Negeri berkat beasiswa yang sebagian kudorong dengan rekomendasi dan bimbinganku. Gadis cerdas yang selalu memanggilku Bunda Kedua. Dan terakhir, Mas Arif, tukang ojek langgananku yang setiap pagi menyapaku dengan ceria. Bunda hari ini mau kemana? Mau saya antar gratis? Pria muda dengan 2 anak yang selalu menunjukkan foto keluarganya dengan bangga. 5 orang, 5 kursi, 5 hati yang tulus. Aku tidak mencetak undangan mewah, tidak menyewa vendor mahal, hanya mengirim pesan WhatsApp sederhana. Kalau malam ini kosong, datang ya ke rumah, tak ada acara khusus, hanya makan bersama. Lalu aku mulai memasak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku memasak dengan hati. Bukan karena kewajiban, bukan karena tuntutan, tapi karena keinginan untuk berbagi. Untuk mengungkapkan terima kasih tanpa kata-kata. Aroma rempah mengisi rumah kecilku. Dulu, aku selalu memasak makanan favorit Daniel. Rendang yang harus empuk, sambal yang tidak terlalu pedas, sayur yang harus disaring agar tidak ada serat kasar. Sekarang, aku memasak makanan yang kusukai. Opor ayam dengan kunyit berlimpah, lodeh dengan santan kental, sambal mangga yang asam pedas menggigit. Saat sore menjelang, aku menyiapkan meja. Menata piring-piring putih yang biasanya tersimpan di lemari. Menggelar taplak bermotif batik pemberian Bu Lilis, meletakkan bunga sederhana dari kebun belakang di tengah meja. Bukan dekorasi mewah seperti di pesta pernikahan Daniel, tapi terasa lebih hidup, lebih berjiwa. Tepat pukul 7 malam, ketukan pertama terdengar. Bu Lilis datang dengan senyum lebar, membawa kotak berisi bolu pandan buatan sendiri. Disusul Pak Slamet dengan sebotol sirup markisa. Lalu Mbak Diah dengan tambahan buah-buahan segar. Nur tiba dengan pelukan hangat dan sebungkus keripik tempe. Terakhir, Mas Arif datang dengan sedikit bunga yang dibelinya dari pasar. Mereka datang dengan baju sederhana, membawa buah tangan kecil dan senyuman tulus yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang bertanya mengapa aku mengundang mereka. Tidak ada yang mengomentari keadaan rumahku yang sederhana. Tidak ada yang membanding-bandingkan dengan rumah mewah anak mertuaku. Mari kita makan, kataku sambil mempersilakan mereka duduk. Maaf, tidak ada yang istimewa.
Justru ini yang istimewa, Bu Sri, kata Pak Slamet dengan tawa kecil. Sudah lama saya tidak makan makanan rumahan seperti ini. Kami makan dengan obrolan ringan tentang harga cabai yang naik, tentang cuaca yang semakin panas, tentang film India yang sedang tayang di televisi. Tidak ada pembicaraan bisnis, tidak ada pamer kekayaan, tidak ada basa-basi kosong. Di tengah makan malam, Nur tiba-tiba berkata, "Dulu waktu aku ditolak semua tempat les karena tak mampu bayar, cuman bunda yang bilang, jangan minder, yang penting kamu jujur dan kerja keras." Kata-kata itu yang selalu kuingat saat ujian masuk universitas. Aku tersenyum, tersentuh oleh ketulusan gadis itu. Mas Arief mengangkat gelas sirupnya tinggi. Buat Bunda Sri, yang mungkin bukan ibu bagi semua orang, tapi bagi kami lebih dari sekadar ibu. Mereka bersulang dengan gelas-gelas sederhana, berisi sirup markisa. Tidak ada wine mahal, tidak ada champagne, tapi rasanya jauh lebih berarti. Aku tidak banyak bicara malam itu, hanya mendengarkan, tersenyum, sesekali tertawa kecil menanggapi lelucon Pak Slamet atau cerita lucu Mbak Diah tentang pelanggan pasarnya. Tapi di hatiku, aku merasa ini adalah bentuk penerimaan yang lebih tulus daripada semua pesta dan panggung. Aku menyadari, aku tak butuh pengakuan dari mereka yang memanfaatkanku. Tak perlu diundang ke meja VIP oleh orang-orang yang hanya melihat nilai materialku. Yang kubutuhkan adalah ini, kebersamaan sederhana dengan orang-orang yang menerimaku apa adanya. Saat kami menikmati tap ketan hitam untuk pencuci mulut, Mbak Diah bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kabar Daniel, Bu? Sudah lama tidak kelihatan." Semua mata tertuju padaku, menunggu jawaban. Mereka pasti sudah mendengar desas-desus tentang pernikahan mewah Daniel, tentang menantu dari keluarga kaya. Tapi tidak ada yang tahu tentang penghinaan yang kualami, tentang kenyataan pahit yang baru kutemukan. Daniel baik-baik saja, jawabku tenang. Dia sudah punya keluarga baru sekarang, dan saya juga punya keluarga di sini. Bu Lilis, yang mungkin bisa menangkap kesedihan tersembunyi dalam suaraku, menggenggam tanganku erat. Tidak ada kata-kata, hanya genggaman hangat yang mengatakan segalanya. Di tengah tawa dan obrolan itu, satu-satunya air mata yang jatuh adalah air mata yang tidak menyakitkan. Air mata haru karena menyadari bahwa selama ini keluarga sejati sudah ada di sekitarku. Bukan dalam ikatan darah, tapi dalam ikatan ketulusan. Malam semakin larut. Satu persatu tamuku berpamitan dengan pelukan hangat dan janji untuk bertemu lagi. Mbak Diah berjanji akan mengajariku membuat acar mangga. Bu Lilis mengajakku ikut senam pagi di taman kota. Pak Slamet menawarkan diri memperbaiki pagar depan yang mulai miring. Nur berjanji akan menunjukkan nilai-nilai kuliahnya yang bagus. Mas Arief memastikan akan menjemputku untuk arisan minggu depan. Setelah semuanya pulang, aku membereskan meja dengan hati ringan. Piring-piring kotor tidak terasa sebagai beban. Sisa makanan kusimpan di kulkas dengan rapi. Mungkin besok bisa kuantar ke rumah Pak Slamet yang tinggal sendiri. Sebelum tidur, aku duduk sejenak di teras belakang, menatap langit berbintang. Ada perasaan damai yang tak bisa kujelaskan. Bukan karena semua masalahku sudah selesai. Bukan karena luka pengkhianatan Daniel sudah sembuh sepenuhnya. Tapi karena aku mulai belajar mencintai hidupku yang sekarang, hidup tanpa bayang-bayang kewajiban sebagai ibu Daniel. Kubuka buku catatan kecil yang selalu kusimpan di laci meja. Di halaman baru, kutulis dengan pena tinta hitam. Masih ada satu hal terakhir yang harus kukembalikan, bukan untuk mereka, tapi agar aku benar-benar bisa menutup semua ini. Aku menatap tulisan itu lama, lalu menutup buku dan beranjak tidur. Besok adalah hari baru.
Hari untuk langkah selanjutnya dalam hidupku yang baru. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan tenang, tanpa mimpi buruk. Tanpa terbangun tengah malam memikirkan tagihan kuliah Daniel. Tanpa khawatir apakah penghasilanku cukup untuk mengiriminya uang bulanan. Ketika pagi tiba, aku bangun dengan senyum. Ada banyak hal yang harus kulakukan hari ini. Bukan untuk Daniel, bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Karena pada akhirnya setelah 62 tahun hidup untuk orang lain, mungkin sudah waktunya aku hidup untuk diriku sendiri. Dulu aku berdiri di belakang layar, mendorong semua dengan uang, tenaga, dan cinta. Tapi hari ini aku memilih duduk di ujung meja. Bukan karena mereka memberi tempat, tapi karena aku membangunnya sendiri. 2 minggu telah berlalu sejak makan malam dengan orang-orang yang benar-benar menghargaiku. 2 minggu yang terasa seperti awal yang baru. Seperti napas segar setelah sekian lama terperangkap dalam ruang sempit pengorbanan tanpa batas. Pagi ini aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Melepaskan diri sepenuhnya dari masa lalu. Membuat rumah ini benar-benar menjadi milikku. Bukan sekadar tempat persinggahan untuk Daniel yang jarang pulang. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke dinding ruang tamu, tempat foto-foto Daniel terpajang rapi dalam bingkai-bingkai kayu. Daniel saat wisuda SD, Daniel menerima piala lomba cerdas cermat, Daniel dengan toga saat lulus kuliah. Satu persatu, kuturunkan foto-foto itu. Tidak dengan amarah, tidak dengan dendam, hanya dengan kesadaran bahwa sudah saatnya memberi ruang untuk hal lain dalam hidupku. Sebagai gantinya, kupasang beberapa foto lama yang selama ini tersimpan di album foto sawah di kampung halamanku di Purworejo. Foto almarhum orang tuaku yang selalu tersenyum hangat. Foto teman-teman puskesmas saat piknik ke pantai bertahun-tahun lalu. Kenangan yang selama ini tergeser oleh tugasku sebagai ibu Daniel. Kubuka lemari pakaian dan kukeluarkan kebaya mawar lembut yang kupakai saat pernikahan Daniel. Kebaya yang kujahit sendiri dengan susah payah yang ternyata tidak sesuai dengan tema foto. Tanpa ragu, kubungkus rapi dan kutuliskan alamat masjid setempat untuk disumbangkan. Biar menjadi berkah bagi orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Dari laci meja, kukeluarkan semua bukti transfer, slip pembayaran vendor, dan kwitansi yang berhubungan dengan pernikahan Daniel. Semuanya kumasukkan ke dalam kantong kertas untuk dibakar nanti. Semua kecuali 1 lembar. Slip transfer 137 juta rupiah. Itu kusimpan sebagai pengingat, bukan untuk menaruh dendam, tapi agar aku tak pernah lupa betapa berharganya diriku sebenarnya. Saat sedang membereskan sudut terakhir kamar, ponselku berdering. Nomor Bu Lilis. Halo Lilis, sapaku ramah. Sri, aku baru mau kasih tahu. Arisan bulan depan, bingung mau di rumah siapa. Bagaimana kalau di rumahmu saja? Aku terdiam sejenak. Selama ini, aku selalu menolak menjadi tuan rumah arisan. Selalu merasa rumahku terlalu sederhana, terlalu kecil, terlalu tidak pantas. Tapi sekarang, boleh, jawabku mantap. Kapan tanggalnya? Biar aku siap-siap. Bu Lilis terdengar senang di ujung telepon. Tanggal 15, masih 2 minggu lagi. Tidak usah repot-repot Sri, yang penting kumpul saja. Setelah menutup telepon, aku memandang sekeliling. Rumah kecilku memang butuh perbaikan sana-sini sebelum bisa menerima tamu. Cat dinding sudah mengelupas di beberapa bagian. Atap dapur bocor saat hujan deras. Pagar depan sudah miring dan berkarat. Tapi kali ini aku tidak takut, tidak malu. Ini rumahku dengan segala kesederhanaannya. Dan aku bangga akan hal itu. Hari demi hari aku menyiapkan rumah untuk arisan.
Pak Slamet membantu memperbaiki atap dan pagar depan. Nur membantu mengecat dinding dengan warna biru muda yang segar. Mbak Diah memberi saran tentang tanaman hias murah untuk memperindah halaman. Bahkan Mas Arif ikut membantu membersihkan selokan depan rumah. Tidak ada yang kuminta, mereka datang dengan sendirinya menawarkan bantuan tanpa pamrih. Inilah makna keluarga yang sebenarnya, orang-orang yang hadir bukan karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Saat hari arisan tiba, rumahku sudah berubah. Tidak mewah, tapi bersih dan nyaman. Halaman depan kini ditumbuhi bunga-bunga warna-warni. Dinding baru dicat. Atap tidak lagi bocor. Dan yang terpenting, ada energi baru yang terasa di setiap sudut. Energi kebahagiaan, energi kedamaian. Para ibu mulai berdatangan sejak pukul 9 pagi. Ada yang membawa kue, ada yang membawa buah, ada yang sekadar membawa senyuman. Mereka duduk di tikar yang kugelar di ruang tengah, bercanda, tertawa, berbagi cerita tentang anak dan cucu. Beberapa membawa anak-anak kecil yang berlarian riang di halaman. Untuk pertama kalinya, rumahku terasa benar-benar hidup. Bukan karena pesta mewah, bukan karena dekorasi mahal, tapi karena kehangatan dan ketulusan yang mengisinya. Sri, rumahmu nyaman sekali, puji Bu Yanti, salah satu anggota arisan. Aku suka nuansanya, sederhana, tapi terasa seperti rumah. Aku tersenyum. Ya, ini memang rumah. Rumahku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bangga akan hal itu. Arisan berjalan lancar. Kami tidak hanya mengumpulkan uang dan mengundi pemenang, tapi juga berbagi cerita, bertukar resep, dan bahkan merencanakan piknik bersama ke pantai bulan depan. Tidak ada yang membicarakan merek tas atau perhiasan, tidak ada yang membanding-bandingkan kekayaan. Hanya obrolan sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Saat para tamu mulai berpamitan sore harinya, hatiku terasa hangat. Inilah kehidupan sosial yang sesungguhnya kubutuhkan. Bukan pengakuan dari keluarga kaya, bukan kursi VIP di pesta mewah, tapi penerimaan tulus dari sesama. Beberapa hari setelah arisan, ketika aku sedang menyapu halaman depan, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Bukan mobil mewah seperti milik Daniel atau keluarga Citra, hanya sedan sederhana yang sudah agak tua. Daniel keluar dari mobil itu, sendirian, tanpa koper, tanpa Citra, tanpa kecanggungan formal seperti kunjungan terakhirnya. Ia hanya berdiri di luar pagar, menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan. Aku terus menyapu, tidak tergesa menghampirinya, tidak juga mengusirnya, hanya membiarkannya berdiri di sana, mencari keberaniannya sendiri. Setelah beberapa menit yang terasa sangat panjang, ia akhirnya pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tapi di bawah pot bunga di depan pagar, ia meninggalkan secarik kertas terlipat. Setelah ia pergi, aku mengambil kertas itu dan membacanya perlahan. Bunda, kalau suatu hari Bunda mau bicara, aku akan menunggu di tempat pertama kali aku belajar jalan. Tempat pertama kali ia belajar jalan, taman kota, tempat dulu aku sering membawanya bermain di akhir pekan, tempat ia melepaskan tanganku untuk pertama kalinya, dan melangkah sendiri dengan kaki kecilnya yang masih tak stabil. Kubaca surat itu sekali lagi, lalu melipatnya kembali, tidak membuangnya, tapi juga tidak langsung menjawabnya. Mungkin suatu hari nanti, saat luka ini sudah benar-benar sembuh, saat aku sudah benar-benar menemukan diriku kembali, aku akan menemuinya di sana. Tapi tidak sekarang, tidak dalam waktu dekat. Setelah peristiwa itu, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sudah lama ingin kulakukan. Kupesan papan kayu kecil dari tukang kayu di ujung gang dan kutuliskan dengan spidol permanen. Rumah ini dibangun dari diam seorang ibu. Kugantungkan papan itu di pintu depan, tepat di atas bel karet yang sudah aus.
Bukan untuk pamer, bukan untuk membanggakan penderitaan, tapi sebagai pengingat bahwa kadang-kadang dari kebisuan yang paling menyakitkan, bisa lahir kekuatan yang tak terduga. Malam itu, saat semua tetangga sudah tidur, aku menyalakan lilin kecil di ruang tengah. Bukan karena listrik mati, tapi karena aku ingin mengingat satu hal, bahwa segelap apapun hidupku dulu, aku tidak pernah benar-benar kehilangan cahaya dalam diriku. Cahaya itu mungkin pernah meredup, tertutup bayangan pengorbananku untuk Daniel. Tapi kini cahaya itu bersinar lagi, lebih terang, lebih murni, lebih untuk diriku sendiri. Keesokan harinya, Bu Lilis menelepon, mengabarkan bahwa arisan minggu depan akan diadakan di rumah Bu Yanti. Ia juga bertanya, apakah aku mau ikut kelas memasak yang diadakan di Balai RW setiap Jumat pagi. Tentu, jawabku tanpa ragu. Aku sudah lama ingin belajar membuat kue yang benar. Bagus, seru Bu Lilis. Oh ya Sri, aku bertemu Daniel kemarin di minimarket. Dia bertanya tentangmu. Jantungku sedikit berdebar. Apa yang dia tanyakan? Dia tanya apakah kau baik-baik saja. Aku bilang kau lebih dari baik-baik saja. Kau terlihat lebih hidup dari sebelumnya. Dia tampak, entahlah, lega mungkin atau sedih. Sulit dibaca. Aku mengangguk meski Bu Lilis tak bisa melihatku. Terima kasih Lilis. Kau akan menemuinya lagi? Tanya Bu Lilis hati-hati. Aku terdiam sejenak. Mungkin suatu hari, tapi tidak sekarang. Sekarang, aku masih ingin menikmati hidupku sendiri. Aku mengerti, kata Bu Lilis lembut. Kau pantas mendapatkannya, Sri. Waktu untuk dirimu sendiri. Setelah menutup telepon, aku berjalan keluar, duduk di kursi kecil di teras depan. Dari sini, aku bisa melihat jalanan kampung yang tenang, pohon rambutan tetangga yang mulai berbuah, dan langit biru cerah tanpa awan. Dulu, pemandangan seperti ini tak pernah kunikmati. Selalu ada yang lebih mendesak, pekerjaan, tagihan, kebutuhan Daniel. Tapi sekarang, aku punya waktu. Waktu untuk menikmati hal-hal kecil yang selama ini luput dari perhatianku. Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, aku menulis di buku harianku. Mungkin aku tak akan pernah dipanggil ibu lagi. Tapi hari ini, aku merasa seperti manusia penuh. Dan itu cukup. Kutatap kalimat itu lama-lama, lalu tersenyum. Ya, itu cukup. Lebih dari cukup. Malam harinya, saat hendak tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan dari nomor Daniel. Bunda, aku tahu Bunda mungkin tidak ingin bicara denganku lagi. Tapi aku ingin Bunda tahu, aku dan Citra akan pindah ke Yogyakarta bulan depan. Aku diterima kerja di universitas di sana. Kalau Bunda berkenan, aku ingin bertemu. Kapanpun Bunda siap. Aku membaca pesan itu tanpa tergesa membalas. Meletakkan ponsel di meja kecil di samping tempat tidur. Besok atau lusa atau entah kapan, mungkin aku akan membalasnya. Mungkin aku akan memberinya kesempatan kedua. Atau mungkin tidak. Yang pasti keputusan itu akan kuambil bukan sebagai Ibu Daniel yang malang, tapi sebagai Sri, wanita 62 tahun yang akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri setelah tersesat sekian lama dalam labirin pengorbanan. Aku berbaring menatap langit-langit kamar yang baru dicat. Tidak ada lagi ketakutan akan masa depan. Tidak ada lagi penyesalan akan masa lalu. Hanya kedamaian dalam menerima hari ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebelum menutup mata, aku berbisik pelan pada diriku sendiri. Selamat tidur Sri, kau sudah berjuang dengan baik hari ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa kata-kata itu benar adanya.